akan kita bahas adalah mengenai himpunan ganda. Jadi apa itu himpunan ganda? Himpunan ganda adalah himpunan yang anggotanya boleh berulang, ya, tidak harus berbeda. Nah, ini disebut dengan atau ganda atau multiset. Kalau yang minggu lalu kita bahas tentang himpunan umum, di mana di situ anggotanya harus berbeda. Ini yang membedakan himpunan ganda dengan himpunan yang minggu lalu kita bahas. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui ada himpunan anggotanya 1, 1, 1, 2, 2, 3. Lalu himpunan kedua 2, 2, 2. Himpunan ketiga 2, 3, 4 dan himpunan keempat adalah himpunan kosong. Kita lihat di sini himpunan pertama dan himpunan kedua ada kemunculan berulang dari anggota himpunan 1. Berikutnya juga 2. Nah, untuk himpunan yang kedua juga ada perulangan anggota himpunan 2 sebanyak 3 kali. Jadi ini hanya berlaku untuk himpunan ganda. Lalu di himpunan ganda ini ada istilah multiplisitas. Apa itu multiplisitas? Multiplisitas dari suatu anggota pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan anggota tersebut pada himpunan ganda. Jadi banyaknya muncul berapa kali gitu. Contoh seperti ini. Himpunan M anggotanya adalah 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Sehingga dikatakan di sini multiplisitas 0 adalah 4. Atau jumlah kemunculan 0 adalah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kalau ditanyakan multiplisitas 1, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata multiplisitas 1 juga ada 4. Nah, himpunan atau set merupakan contoh khusus dari suatu multiset yang dalam hal ini multiplisitas dari setiap anggotanya adalah 0 atau 1. Nah, ini adalah himpunan yang minggu lalu kita bahas. Sebenarnya dia merupakan contoh khusus dari himpunan ganda di mana kemunculannya 0 atau 1. Ya, 1 kenapa? Karena memang dia harus anggotanya berbeda. Selanjutnya, kardinalitas dari suatu multiset didefinisikan sebagai kardinalitas himpunan padanannya ekivalen dengan mengasumsikan elemen-elemen dalam multiset semua berbeda. Nah, sama seperti himpunan minggu lalu, pada multiset kita juga akan membahas di sini beberapa operasi yang berlaku pada himpunan ganda. Nah, contohnya di sini misalkan P dan Q adalah multiset. Yang pertama, operasinya adalah operasi gabungan P gabung Q. Bagaimana memproses gabungan untuk himpunan multiset seperti ini? Berarti di sini untuk gabungan adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen pada himpunan P dan Q. Nah, contoh P gabung Q. Maka untuk memprosesnya bukan kita jumlahkan semua ini, berarti 3, 2, 5, bukan, tetapi kita pilih mana jumlah keanggotaan yang paling banyak muncul, itu yang kita tulis. Contohnya begini, di himpunan P itu A itu muncul sebanyak 3 kali. Himpunan Q itu muncul sebanyak himpunan A di Q muncul sebanyak 2 kali. Maka yang kita pilih adalah yang terbanyak atau maksimum. Kita tuliskan di sini dia 3 kali. Sedangkan untuk yang B 1 kali. Yang di P itu enggak ada, di Q 1 kali, maka tuliskan B di sini. Yang C yang terbanyak adalah di himpunan Q sebanyak 2 kali. Sedangkan yang D adalah di P sebanyak 2 kali. Berarti ini adalah proses gabungan P dan Q untuk himpunan ganda. Nomor 2, P irisan Q. Bagaimana memproses irisan pada suatu himpunan ganda?
Di sini, P irisan Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas minimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Ini merupakan kebalikan dari proses gabungan. Kalau tadi gabungan, kita cari yang paling banyak maksimum, sedangkan di irisan kita cari yang paling sedikit atau minimum. Nah, masih contoh soal yang sama. Diketahui himpunan ganda P anggotanya adalah A, C, D, dan D. Sedangkan himpunan Q anggotanya adalah A, B, C, dan C. Maka P irisan Q adalah, kita lihat di sini untuk A dulu, mana yang paling sedikit. A di himpunan P itu ada 3. A di himpunan Q ada 2, maka kita pilih yang paling kecil, yaitu yang 2. Tuliskan di sini. Selanjutnya, untuk yang B, karena duanya tidak ada, ini masih berkaitan dengan irisan ya. Di P dan Q tidak ada, maka tidak ditulis. Hanya ada di Q saja, berarti nggak kita tulis di sini. Sedangkan C paling sedikit ada di P, 1 jumlahnya. Kita tulis di sini. Nah, D hanya ada di P, tidak ada di Q, maka tidak ada irisan untuk P irisan Q. Jadi kita ambil kesimpulan, untuk irisan dicari jumlah yang minimum, lalu yang tidak sama atau tidak ada di salah satu anggota himpunan itu tidak usah ditulis. Prinsipnya sama dengan himpunan minggu lalu, himpunan biasa. Selanjutnya kita masuk nomor 3, yaitu P min Q atau P selisih Q. P selisih Q adalah suatu multiset yang multiplisitas anggotanya sama dengan multiplisitas anggota tersebut pada P dikurangi multiplisitasnya pada Q jika selisihnya positif. Nah, apabila 0, dia itu jika selisihnya 0 atau negatif. Contoh seperti ini, diketahui himpunan P ada A, B, C, D, dan E. Lalu Q itu ada A, B, C, D, dan F. Maka P selisih Q adalah, nah tadi kan definisinya kita kurangkan kan multiplisitas masing-masing anggota himpunan. Di P itu ada 3A-nya, di Q itu ada 2A-nya multiplisitasnya, maka 3 kurang 2 karena yang ditanyakan adalah P min Q. Tuliskan hasilnya 1. Nah, selanjutnya untuk B sendiri, B itu di P ada 2, sedangkan di Q ada 3. Kita kurangkan 2 kurang 3 hasilnya negatif. Kalau negatif berarti nggak ada, 0 atau kosong. Sedangkan untuk yang C itu di P ada 1, di Q ada 2. 1 kurang 2 itu minus 1. Nah, karena dia negatif sama juga 0, tidak dituliskan di sini. Terakhir E itu ada di P ya, lalu tidak ada di Q ya. Berarti di sini E kurang 0 ya, dengan nggak ada ya, berarti E di sini. Sedangkan F di P tidak ada, dianggap 0. Di Q ada, berarti 0 kurang F minus kan hasilnya sehingga negatif. Tidak ada di sini dia. Maka 0. Sehingga jawabannya hanya A dan E saja. Nah, itu untuk selisih. Jadi nanti kalau misalnya Q minus P, jawabannya beda lagi karena sifatnya tidak komutatif. Selanjutnya, operasi yang terakhir adalah operasi penjumlahan, sum ya. P plus Q yang didefinisikan sebagai jumlah atau sum ya, dua buah himpunan ganda adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut pada P dan Q. Nah, contohnya seperti ini. P ada anggota himpunannya A, B, C, dan C. Sedangkan Q ada anggota himpunannya A, B, dan D. Sekarang dia minta adalah P plus Q. Maka kita jumlahkan masing-masing anggota P dan Q untuk anggota yang sama. Contoh seperti ini, anggota A
ada 2 di P dan 1 ada di Q, maka kita jumlahkan 2 tambah 1, kita tuliskan 3 di sini. Sedangkan yang berikutnya B itu ada 1 di P dan 2 di Q, sehingga kita jumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya C ada 2, di P, di Q tidak ada, berarti 2 tambah 0 dianggap ya, maka tetap tuliskan C di sini 2. C-nya sebanyak 2 kali. Lalu di sini D nggak ada di P tapi di Q ada, tetap kita munculkan di sini. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Jadi intinya yang nggak ada tetap kita tuliskan ya. Nggak ada yang sama anggota himpunannya, tetap kita tampilkan di sini karena dijumlahkan, digabung ya, penjumlahan gabungan ya. Seperti itu operasi yang ada atau berlaku untuk himpunan ganda. Terima kasih.